Lagi sekali bersyukur karena Tuhan beri kita kesempatan. Amin. Ada banyak orang diberi kesempatan tapi tidak digunakan. Betul tidak? Betul. Ada banyak anak-anak muda dapat kesempatan tapi tidak digunakan. Kalau hari ini kita bisa menggunakan kesempatan yang Tuhan beri, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya mulai dengan pertanyaan ini. Apa jadinya dalam kehidupan kita kalau kita tidak menuruti peraturan? Peraturan apa saja? Pokoknya peraturan. Jadi apa dalam hidup kita? Kacau. Terus? Tidak teratur, berantakan. Nah, masalahnya di sini. Jangan tersinggung kalau saya beri perbedaan ini. Antara kita manusia dengan binatang. Ini nggak enak sekali. Siapa yang mudah diatur dan siapa yang susah diatur? Nah, jawab, ini pertanyaan penting. Saya ulangi, kalau kita semuanya setuju, hidup yang tidak mentaati peraturan itu pasti hancur, pasti kacau dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, antara kita dengan binatang, siapa yang lebih mudah diatur? Yang lain jawab dong, saya tanya kok. Kok tergantung binatangnya, rata-rata binatang itu lebih taat peraturan. Ya, saya mau buktikan. Di dunia kita atau di dunia mereka yang ada pilkada? Di dunia kita. Jadi di dunia binatang nggak perlu milih pemimpin. Jadi bukan tergantung, rata-rata. Kalau sampai ada binatang bandel, itu belajar dari kita. Oh, nggak amin. Lo serius? Suatu kali saya nginep di rumah teman saya. Anaknya 2. Ada anjing, tapi nakalnya minta ampun. Pokoknya ada orang kayak apa saja pasti gonggong, pasti gigit. Waduh, kok bisa anjing nakalnya kayak begini? Nah, terus anak pertamanya yang cerita, salah didikan om. Loh, kenapa salah didikan? Jadi kami sudah bawa ke pelatih anjing, sekolah anjing banyak, tapi semua ditolak. Loh, kenapa? Jawabnya begini, pelatih anjing yang terakhir, dia lupa kalau dia anjing. Keren loh kata-kata itu. Jadi maksudnya dia sudah belajar dari yang kami ajar salah. Saya kaget. Itu pertama kali saya dengar istilah bagus. Dia lupa kalau dia anjing. Karena didikan yang salah. Karena anjing itu kan selalu ngikut siapa yang sayang dia. Nah, bayangkan kalau sampai manusia lupa kalau kita manusia. Karena kita nggak taat peraturan. Tahun 81, saya pertama kali pelayanan ke Eropa bersama dengan almarhum Pendeta Yakub Nahuai. Pernah dengar nama itu? Hamba Tuhan besar, belum lama Tuhan panggil. Nah, dalam pertemuan hamba Tuhan di Belanda. Atau Pak Yakub ini ngomong begini kepada kami semua. Dia manggil saya engkau. Ternyata ngatur orang hutan lebih mudah daripada ngatur orang. Setuju nggak kalimat ini? Lu serius? Maksudnya bagaimana? Ngatur orang hutan cuma perlu 2 senjata, tongkat dengan pisang. Ngatur orang, aduh. Kira-kira setuju nggak dengan pendapat ini? Nah, ini loh. Berarti, dengarkan. Harus kita punya keputusan dan keberanian untuk mengatakan masalah apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah bertetangga, masalah keuangan. Hari ini kita harus menyetujui kalau ada masalah apa saja dalam hidup kita, langsung vonis diri sendiri. Aku sedang tidak taat peraturan. Betul atau salah kalimatnya? Maka itu kalau saudara dengar ada keluarga A, entah keluarga pendeta, entah keluarga siapa saja, bilang mau cerai, salah besar kalau kita doakan mereka. Tahu nggak penyebabnya? Kalau ada keluarga mau cerai, salah kalau kita doakan.
Yang betul bagaimana? Ayo. Satukan, betul. Tapi caranya bukan didoakan. Caranya ajak duduk mereka berdua. Bacakan peraturan Alkitab tentang pernikahan dan keluarga. Lalu tanya, mana yang kalian langgar? Nah, setelah mereka mengakui mana yang dilanggar, ayo tunjukkan bagaimana memperbaiki. Jadi bukan didoakan. Ada orang punya utang, mari kita doakan. Salah, doakan apa? Enak sekali kalau orang punya utang bisa didoakan. Itu kurang ajar betul. Di mana kurang ajarnya? Yang pakai duit kita Tuhan Yesus suruh bayar. Ndasmu kono, gitu aja sudah. Lu betul tidak? Yang pakai uang kita kok didoakan? Maka itu yang dikit-dikit suka berkata, mari doakan, hari ini bertobat. Siapa yang sering kalau diminta doa makan, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Kami ingat janda-janda, fakir miskin, anak yatim. Kami ingat rekan-rekan hamba Tuhan yang ngadepi piring kosong. Tuhan berkati mereka. Itu doa yang 10 juta % salah. Loh, kok salah lagi? Baca perintah dulu. Matius 14 ayat 16. Ini loh peraturan surga itu. Kita harus ikuti semua. Ayo baca. Matius 14 ayat 16. Kevin jangan ketemu duluan. Baca yang kuat. Matius 14 ayat ke-16. Ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, perintahnya apa? Beri makan. Bukan doakan. Kalau ada orang berdoa makan, ingat orang miskin supaya Tuhan berkati. Berarti di benak orang itu, di otak orang itu. Nah, orang yang berdoa supaya Tuhan memberkati orang miskin, fakir miskin, anak yatim, janda, hamba-hamba Tuhan yang ngadepi piring kosong, itu berarti di benak orang itu di surga itu satu, ada dapur umum. 2, di surga ada restoran. 3, di surga ada Gojek, GoFood, GrabFood. Betul tidak? Jadi kalau kita doa makan, lalu kita ingat orang miskin, orang lapar, doanya adalah, Tuhan, pertemukan kami dengan yang lapar, kami akan kenyangkan mereka seperti kami dikenyangkan hari ini. Berubah ya doanya. Perintahnya. Doakan orang sakit atau sembuhkan orang sakit. Perintah loh yang tertulis di Alkitab. Ayo jawab cepat. Sembuhkan atau doakan? Nah, yang kita lakukan? Nah, ini kita nggak taat perintah. Orang sakit tidak perlu didoakan. 1, periksa hatinya. Beres atau tidak. Betul? Ingat Yesaya 59. Bukan tanganku kurang panjang untuk menyelamatkan kamu. Bukan karena telingaku kurang dengar untuk mendengar doamu. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan aku adalah dosa dan kejahatan kita. Jadi sebelum kita tengking dalam nama Yesus, selidiki dulu, ajari hidup benar. Hatimu bersih enggak? Punya musuh tidak? Sudah mengampuni orang atau belum? Itu langkah pertama. Jadi enggak dikit-dikit doakan. Karena kalau kita dikit-dikit doakan, berarti kita semuanya nyuruh Tuhan. Tolong Tuhan, jangan orang itu cerai. Nah Tuhan pusing, dari dulu aku nggak suka orang cerai, kamu nyuruh aku nggak cerai lagi. Kita harus berbuat sesuatu. Ngerti nggak sekarang ini? Hal kedua, kalau orang itu sakit, periksa pola makannya. 80 sekian % orang sakit. Saya senang kalau pakai istilah Jawa karena seorang Jawa. Goro-goro cuang keming geragas. Tahu kata itu? Mulutnya rakus. Itu 80 sekian %. Maka itu Alkitab ini buku peraturan kehidupan yang luar biasa. Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan bagaimana hidup sehat. Itu Musa. Apa-apa yang boleh dimakan dan apa-apa yang nggak boleh dimakan, Musa tulis. Masalah keuangan. Coba buka Filipi 4:19. Sumber hutang
karena melanggar peraturan ini. Filipi 4:19. Ayo, 1, 2, 3, baca. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanmu. Saudara, saya ulangi lagi. Yang menyebabkan orang itu berhutang sampai nggak bisa bayar, bukan berarti nggak boleh berhutang. Saya masih punya kredit, Bang, untuk berapa rumah guru, asrama, ada. Yang menyebabkan ada orang tertekan, yang menyebabkan orang terlilit hutang, karena melanggar peraturan ini. Tuhanku, jaminan loh, akan memenuhi segala, enggak 5-6 hal. Berapa hal? Segala hal apa? Nah, keperluan. Tapi diganti keinginan. Beda loh keinginan dan keperluan. Menurut Yakobus 1, keinginan itulah sumber kita terseret oleh dosa. Betul tidak? Semua orang jatuh ke dalam pencobaan karena diseret oleh keinginannya. Kalau keinginan sudah matang, dibuai jadi dosa. Dan cara Tuhan memenuhi bukan menurut kekayaan kita, menurut kekayaannya. Beda sekali. Nah, saya harap sampai di sini kita harus mulai merubah konsep hidup kita. Jadi, tolong yang di rumah belajar ini tegas pada diri sendiri. Segala masalah, persoalan dalam hidup kita, masalah pelayanan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah hidup bermasyarakat, bertetangga, itu semua karena kita tidak menuruti peraturan yang tertulis ini. Jadi kalau semua kita hidup menuruti peraturan yang tertulis, percaya hidup ini indah, hidup ini menyenangkan, hidup ini bahagia, hidup ini ringan. Serius. Maka itu mulai hari ini, kalau ada orang datang kepada kita untuk minta didoakan, saya sudah lama tidak mau mendoakan. Saya ajari dengan firman. Mana yang kamu langgar? Pasti ada. Jadi mendoakan itu tidak bertanggung jawab. Suruh Tuhan yang ngurus semuanya. Ingat pujian terakhir tadi, saya dapat kebenaran ini waktu pujian. Ku terima kuasa. Wih, saya jadi bangkit. Dia sudah beri kita kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Betul? Kenapa itu? Kalau Roh Kudus turun. Kita sudah penuh Roh Kudus bukan? Nah, kita punya otoritas. Kita punya kuasa. Maka itu, gunakan kuasa itu. Untuk, menurut Lukas 10, menginjak ular dan kalajengking. Kita yang punya kuasa. Jadi, jangan dikit-dikit, Tuhan tolong. Tolong Tuhan. Enggak. Kita yang punya kuasa. Untuk berbuat sesuatu. Ini yang Tuhan ingin atas kehidupan kita. Nah, setelah kita layani orang sakit itu, atas pola makan, atas hati yang bersih, baru kita tanya, kamu punya duit enggak? Kalau enggak, kita antar. Ajak ke dokter atau kita bayar. Masih ingat Amsal 17:22? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lupa manjurnya. Tapi semangat yang patah, terjemahnya sangat tidak baik. Bukan semangat yang patah, tapi sakit hati, kecewa, dendam. Itu terjemahan betul. Itu mengeringkan tulang. Di dalam tulang yang kering ada yang basah, namanya sumsum. Apa fungsi Tuhan ciptakan sumsum? Pabrik darah. Apa fungsi darah? Untuk kehidupan. Maka itu kalau pabrik darahnya kering, orangnya titik, nggak koma lagi. Ngerti nggak istilah itu? Nggak koma lagi, langsung titik. Karena pabrik hidupnya hancur. Itu sakit hati, kecewa. Maaf, saya cuma bicara. Ini pelajaran untuk semua orang yang kita mau belajar dengan kita. Maka itu dari kemarin, karena saya cukup banyak, belum kenal baru kemarin,
hari ini, lihat kalau saya mengajar, walaupun pakai ayat-ayat Alkitab, tidak ada bau-bau atau bawa agama Kristen, doktrin ini, doktrin itu, tidak. Dengan cara saya mengajar seperti ini, saya sudah sering mengajar di kalangan yang bukan Kristen. Tapi buku yang saya pakai tetap Alkitab. Saya nggak bawa Alkitab, saya cuma nyebutkan saja. Ada orang namanya Yeremia pernah nulis begini. Ada orang namanya Paulus. Nah, kalau tentang Musa buat orang Islam gampang. Karena ada di Al-Quran mereka. Tentang Daud gampang. Dan mereka terima. Karena ini kebenaran. Tidak pakai agama apapun. Ya, coba contoh tadi. Makanan yang sehat tertulis di kitab suci kita. Orang bisa terima nggak fakta itu? Nah, itu dia. Jadi jangan mengajarkan kebenaran dengan doktrin teologi manapun juga. Ajarkan kebenaran apa adanya seperti yang tertulis. Jangan pakai tafsiran yang macam-macam, malah pusing yang dengar. Setuju ya? Maka itu saudara lihat cara saya ngajar, gampang dicerna. Karena itu hidup sehari-hari. Oke? Jadi orang yang sakit, ada banyak penyebab yang tidak ditaati dalam peraturan. Nah, saya beri contoh. Menurut saudara, antara pria dengan wanita, maaf ini ya, siapa yang lebih banyak kena kanker? Wanita atau pria? Wanita. Jawabannya di Amsal 17 ayat 22 itu tadi. Dunia kedokteran mengatakan, nggak usah takut kalau saya katakan ini. Semua manusia, karena kita sudah jatuh dalam dosa, itu dalam hidupnya pasti, dalam tubuhnya pasti ada sel-sel kanker. Itu ada. Nah, masalahnya sel kanker ini hidup, perlu makan. Nah, makanan sel kanker itu secara psikis kejiwaan adalah dendam, kecewa, sakit hati, tersinggung, putus asa, khawatir, takut. Itu makanan sel kanker secara psikis. Secara makanan biasa, maka itu yang hobinya suka gula bertobat. Ternyata gula itu makanan kanker yang paling hebat. Maka itu kalau orang suka manis, kemungkinan besar dia akan kena kanker. Karena itu makanannya. Wih, ngeri sekali. Saya sudah berapa puluh tahun ini minum kopi pun gak pakai gula. Minum teh tidak pakai gula. Tadi Bu Miskem buatkan saya jus stroberi, saya tidak pakai gula. Itu lebih sehat. Ini prinsip yang kita harus tahu. Nah, kenapa wanita lebih sering kena kanker? Istilah Jawa. Perempuan itu mendem jero. Apa-apa disimpan. Apa-apa disimpan. Iya, menanam ke dalam. Tetangga bersin-bersin tersinggung. Ada orang gosok-gosok hidungnya tersinggung. Maaf, itu makhluk halus. Nah, karena semua yang jahat itu yang kotor disimpan di hati, jadi penyakit. Bagaimana bisa gembira kalau penuh dengan sampah-sampah kepahitan, kejengkelan, kemarahan? Betul? Nah, Amsal 17 ayat 22 terbukti di hidup orang gila. Mereka itu hampir nggak pernah sakit. Loh, betul tidak? Saya tuh mikir loh. Maka itu selama corona, mereka otomatis sudah social distancing dan physical distancing. Jaga jarak semuanya. Betul, orang gila itu jarang sakit. Karena hai tiap hari. Nggak punya ATM, nggak pusing. Tapi jangan sampai gila dulu baru sakit, bukan begitu maksud Tuhan. Ngerti ya? Ini peraturan. Ini peraturan. Taati semua peraturan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Nuh bisa berhasil karena dia melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Abraham bisa berhasil karena dia melakukan tepat yang seperti Tuhan katakan. Daud bisa berhasil karena dia melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan, dan banyak lagi yang lain. Jadi kalau saudara ketemu orang punya masalah apa saja, pakai prinsip ini. Periksa dirimu.
Kamu taati peraturan enggak? Taati hukum-hukum Tuhan atau tidak? Harus begitu. Oke, kita buka kitab Yunus. Ada satu konsep yang bagus sekali dalam kitab Yunus. Supaya kita belajar untuk betul-betul hidup di dalam ketetapan peraturan Tuhan. Kitab Yunus mulai pasal yang pertama. Ayat yang ke-17. Saya bersyukur sebelum saya jadi hamba Tuhan seperti ini, Tuhan didik saya untuk jadi guru sekolah minggu. Saya bersyukur sampai hari ini sangat banyak kebenaran yang saya temukan. Bukan di buku teologi, bukan di sekolah teologi, tapi di hidup anak-anak. Dengan seperti tadi saya cerita soal anak-anak, Tuhan Yesus pernah sakit gigi, Tuhan Yesus pernah main cerat. Itu kalau nggak anak-anak nggak mikir begitu. Satu kali saya ngajar tentang Nuh. Wah, Tuhan gambar anak-anak. Kapalnya segini, ukuran segini. Tiba-tiba ada anak tanya, Om, kalau Tuhan gambar pakai kertas apa? Ya ampun. Kertas apa? Nah, saya ini kalau mengajar, lalu dosen-dosen saya memberi saya soal, hari itu saya nggak bisa jawab, saya berkata kepada dosen-dosen, minggu depan Om jawab. Jadi seminggu itu saya belajar. Saya tanya ke teman-teman saya, guru selama minggu yang lain, kertas apa? Malah saya dimarahi. Maka itu jangan salah ngomong kalau ketemu anak-anak. Waduh, saya cari, nggak ketemu. Sudah mepet ini, Jumat malam ini. Besok sudah Sabtu, lusa Minggu. Bagaimana? Saya merasa Tuhan di surga senyum kepada saya karena dia tahu saya panik. Tiba-tiba sederhana sekali. Saya kok digerakkan untuk baca Yohanes 8. Nggak usah dibuka ya. Ada apa Yohanes 8? Mulai ayat 1. Kalau sampai lupa ini hamba-hamba Tuhan keterlaluan, saudara. Jangan lihat Alkitabnya. Yohanes 8 ayat 1. Hamba-hamba Tuhan gak hafal. Ayo balik sekolah minggu lagi kalau begitu. Bagaimana ini hamba-hamba Tuhan? Imam-imam melempar seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ingat sekarang? Lupa juga. Aduh, gak tahu saya jadi apa. Terus ada tulisan. Tuhan Yesus duduk dan melukis di tanah. Nah itu. Jadi bukan pakai kertas anak-anak, pakai tanah. Tuhan gambar. Wih, justru anak-anak percaya. Itu jawabannya dia di Alkitab. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Malah salah nanti. Nah bayangkan, kalau saya nggak diajar oleh dosen-dosen kecil itu, saya nggak punya pengertian ini. Oh ada banyak. Nah salah satunya. Ayat 17 Yunus 1. Maka atas penentuan Yahweh datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saya sering baca bukan? Tapi begini seorang anak tanya kepada saya. Om, pasti ikan itu punya nama Om. Hah? Loh bingung bukan? Dari mana kamu mikir kalau ikan itu punya nama? Saya tuh gak kepikir. Ayo jujur, ada yang kepikir? Dia ngomong begini loh saudara. Om, saya nggak tahu ada berapa banyak ikan besar di laut. Pasti banyak bukan? Terus saya tanya, kalau Tuhan cuma bilang, hai ikan besar, datanglah ke kapal itu. Ini karena saya ngajar di Surabaya, anak itu bilang, Om, pasti Yunus dititili Om. Tahu kata dititili? Digigitin kecil-kecil karena direbut oleh ikan sebanyak itu. Loh, saya sadar betul juga. Karena ikan besar kan banyak di lautan. Loh jawab tuh saudara, kok saudara nggak percaya pada dosen kecil itu. Jadi menurut kamu, iya Tuhan pasti panggil ikan itu dengan nama. Siapa masih ingat kitab Ayub, kitab Mazmur? Bintang-bintang pun punya nama. Kalau mereka waktu fajar dipanggil suruh masuk, yang lain muncul. Ada nama. Semua hidup ini ada namanya. Bahkan orang Jawa itu hebat. Semua bunga sesuai dengan pohonnya itu ada namanya. Semua anak binatang
di dalam bahasa Jawa itu ada namanya. Saya nggak tahu tuh orang Jawa itu belajar dari mana semua dikasih nama. Masih ingat bunga durian namanya apa orang Jawa bilang? Nggak tahu. Delongop. Itu bahasa Jawa. Keren. Nah, saudara, maka itu ikan itu punya nama. Jadi yang dipanggil datang cuma satu. Hei, ayo bersyukur nggak pernah jadi guru selama minggu? Nah, yang penting bukan nama ikan itu. Jangan disusi, saya nggak tahu. Buat tuan-tuan nggak pusing. Mau Bambang, mau Yohanes, urusan dia sudah. Nggak tahu. Tapi kalimat penting, saudara baca. Atas. Baca. Ayo baca. Atas penentuannya. Ini kata luar biasa. Apa kata lain atas penentuan? Nah, iya ketetapan. Apa artinya? Jadi ikan ini nurut. Luar biasa. Enggak bandel, enggak berontak. Lanjut. Ya, atas penentuan. Ya. Ayat 10 pasal 2. Berapa hari, berapa malam Yunus di perut ikan? 3 hari 3 malam. Kalau ikannya model kita pasti protes. Aku sudah makan kok nggak kenyang-kenyang. Sudah 3 hari ini. Karena apa? Perintahnya. Oh ya saya lupa. Kembali ke ayat 17 pasal 1. Maka itu saya sejak itu bertobat. Karena sebelum saya dapat dosen ini. Saya selalu mengajar. Karena dulu-dulu gak begitu. Yunus dimakan ikan. Yunus dimakan ikan. Ternyata bukan dimakan. Kalau dimakan, Yunus lumat. Tapi Alkitab bilang apa? Luar biasa, ditelan. Itu perintah. Jangan kamu makan ya, awas kamu. Telan saja. Ikannya nurut enggak? Nurut. Lihat ayat 10 pasal 2. 1, 2, 3. Ayo baca yang kuat. 1, 2, 3. Dan memuntahkan Yunus ke darat. Coba kalau ikannya rakus. Ngerti nggak pertanyaannya? Loh apa? Kalau ikan rakus dimuntahkan nggak? Enggak, cari makan susah. Ini ada makanan gratis. Dimuntahkan lagi. Ikan aja nurut, saudara. Ini juga atas penentuan Tuhan. Karena ada kalimat, lalu berfirmanlah Yahweh Tuhan. Jadi ikannya dengar firman tidak? Loh saya tanya kok. Ikannya dengar firman tidak? Dengar. Bedanya apa dengan kita yang dengar firman juga? Ayo ngaku. Nah itu dia. Ikannya lebih nurut. Dengar sekali. Nurut. Yunus nggak nurut. Lihat pasal 3 ayat 1. Perhatikan angkanya. Ayo baca. Maka itu belajar nurut. Tertib. Taat pada peraturan. 1, 2, 3. Nah ini yang perlu kita pelajari. Tahu nggak arti? Datanglah firman Yahweh kepada Yunus untuk kedua kalinya. Artinya, nah, pertama nggak taat sampai 2 kali. Ikannya sekali aja taat. Maka itu kalau kita yang namanya hamba Tuhan lulusan soal kitab nggak nurut-nurut, pindah ke laut belajar dari ikan. Supaya kita tahu serius. Kalau kita baca kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Yesaya, banyak yang menulis tentang binatang. Saya kagum dengan mereka. Maka itu kalau kita sering gak nurut, ayo kita tinggal di kandang binatang aja dah, supaya belajar dari mereka. Maaf saya pakai kalimat ini. Karena ternyata ngatur kita itu Tuhan lebih susah daripada ngatur mereka. Ya, jadi datang 2 kali, harusnya nggak perlu. Ya. Baru ayat 3, pasal 3. Ada apa? Baca pasal 3 ayat 3. 1, 2, 3.
Nah, harusnya kalau dia nurut dari pasal 1, nggak perlu nginap di hotel perut ikan. Ngerti nggak maksud itu? Nggak perlu putar-putar jauh-jauh dan membuat banyak orang sengsara karena ketidaktaatannya itu. Ya, sekarang dia baru nurut. Nah, saya ingin bacakan ini ya, pasal 4 sekarang. Maka itu kita belajar. Dulu saya selalu berkata, Yunus itu nabi yang tidak taat. Ternyata salah. Loh kok salah? Yunus itu nabi yang kurang ajar betul. Dia itu sangat kenal Yahweh Tuhannya. Dalam hal apa dia kenal? Coba saudara lihat pasal 3 ayat yang ke-10. Ayo lihat pasal 3 ayat 10. Kita baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Tuhan pun tidak jadi menghukumnya. Ternyata ini alasan Yunus. Cuma satu alasan dia tidak mau ke Niniwe. Sebab Yunus sangat kenal Yahweh Tuhannya. Yaitu kalau ada orang bertobat, maka Tuhan menyesal. Hukuman diubah jadi pengampunan. Lah Yunus gak mau. Karena dia kenal siapa Tuhan. Nah, saya cari rahasianya. Kenapa ini orang kok tidak suka negeri itu diselamatkan? Ternyata kalau saya baca sejarah, berapa puluh tahun yang lalu kerajaan Niniwe pernah menyerang Israel. Dan ada nenek moyang Yunus yang terbunuh. Rupanya dendam itu masih ada. Nah, ketika dia disuruh Tuhan yang mudah berubah pikiran, kalau ada orang bertobat, dia nggak mau. Karena Yunus maunya mereka dihukum semua. Ayo masuk, tolong ada siapa di depan. Ya silakan, sana. Ya, saudara perhatikan. Jadi Yunus itu nggak taat atau kurang ajar. Kurang ajar dia. Dia nggak mau. Maka itu lihat ayat 1 pasal 4. Jengkel betul saya setelah tahu Yunus seperti itu. Tetapi baca. Nah, stop dulu. Hal apa yang membuat hati Yunus kesal? Iya, karena Tuhan gak jadi menghukum. Kesal dia. Dan dia marah. Siapa yang dia marahi? Loh, kurang ajar gak? Tuhan dimarahi loh. Dia marah. Lihat ayat 2. Wih, doanya itu seru. Jangan diikuti ya doanya Yunus. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Jadi dia sudah ngomong. Waktu aku masih di negeriku, aku sudah ngomong. Aku nggak mau mereka engkau ampuni. Hukum saja. Hebat nggak dia berani seperti ini? Terus 1, 2, 3. Itulah ayo jujur. Kalau Tuhan model kita, dia pakai nih hamba Tuhan kayak begini. Karena aku sudah tahu. Engkau itu Tuhan yang gampang menyesal atas malapetaka yang kau datangkan pada umatmu. Kalau mereka bertobat pasti Tuhan ampuni. Ini dia nggak suka loh saudara. Ngerti sekarang rahasia ini? Maka itu ketaatan kita pada peraturan itu luar biasa. Terus doanya kurang ajar betul. Lihat ayat 3. 1, 2, 3. Ini lebih kurang ajar enggak? Lu jawab dong cepetan. Jadi dia lebih suka
Orang-orang itu dihukum. Kalau nggak lebih baik cabut nyawaku. Lagi sekali. Kalau Tuhan model kita jawab nggak permintaan ini. Nah, jawab pura-pura aja lah. Kalau Tuhan model kita jawab nggak doanya Yunus ini. Ya udah, mati-mati sana. Maaf. Tapi Tuhan luar biasa. Inilah peraturan yang ada. Berarti dosa sebesar apapun. Firman mengatakan kalau kamu bertobat maka Tuhan mengampuni. Amin. Itu peraturan. Terus ayat 5. Wah, ini lebih kurang ajar lagi. Baca ayat 5. 1, 2, 3. Yunus seorang Tuhan meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah pohonnya. Namun tidak ada yang akan terjadi di atas kota itu. Saudara perhatikan kalimat ini. Dan ia menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Ini maksudnya apa? Lebih kurang ajar lagi. Iya, jadi dia itu nunggu di luar kota. Duduk di mana itu ya? Diduduk di bawah sebuah pondok. Jadi walaupun Tuhan sudah berfirman untuk mengampuni, tapi Yunus tetap keras kepala, enggak hukum mereka. Jadi dia keluar kota dari Niniwe, duduk sebuah pondok, menantikan apa? Hukuman Tuhan. Ayo kira-kira gemes nggak lihat hamba Tuhan kayak begini? Aduh, kok jahat sekali kamu Yunus? Nah, pertanyaan penting. Ini pertanyaan penting. Pengkhotbah seperti ini, khotbahnya sepenuh hati atau setengah hati? Waktu bilang, hei bertobat kamu. Ayo, sepenuh hati atau setengah hati? Betul, boleh kata nggak ada hati. Berarti dia khotbahnya pelan-pelan. Bertobat kamu, bertobat kamu. Lu serius lu nih? Lu karena dia nggak suka mereka bertobat, supaya nggak dengar firman. Saudara, saya bertobat lewat peristiwa ini. Sekarang bayangkan, yang bertobat nggak ada hati saja, yang mendengar bisa bertobat. Masa kalau kita khotbah bersungguh hati nggak ada yang bertobat? Ngerti nggak contoh ini? Itu saya kagum. Bagaimana ada hamba Tuhan model seperti ini? Mari kita aplikasikan hidup kita ke Yunus. Jujur, aplikasikan. Model kita bagaimana? Belum selesai. Tuhan masih sayang dia. Ayat 6. Aduh, sabarnya Tuhan minta ampun. Lalu, baca ayat 6. Lalu aku menuntut Tuhan Allah, aku sebagai pengacara melakukan kepada Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur kepada keselamatan. Yunus sudah suka pengacara itu. Nah, gara-gara ayat ini ada yang menyimpulkan, berarti Yunus itu botak. Tuhan sayang dia, kepanasan. Heran nggak? Kok hamba Tuhan begini masih disayang Tuhan itu loh? Ngerti nggak maksud saya ini, saudara? Ini luar biasa. Jadi dia senang dihibur Tuhan. Perhatikan kalimat pertama, atas penentuan. Ini keren sekali. Jadi kata kunci kitab Yunus bukan pertobatan Niniwe, tapi atas penentuan Tuhan itu. Maka kalau saudara dan saya hidup atas penentuan Tuhan, hidup ini luar biasa. Sungguh. Maka itu tema yang saya tulis, kita belajar hidup untuk mentaati, mengikuti peraturan, perintah, ketetapan, hukum Tuhan. Hidup ini pasti luar biasa. Lihat ayat 7. Tetapi, ayo baca 1, 2, 3. Tetapi, nah, jadi kita atau pohon jarak yang lebih taat kepada Tuhan. Pohon jarak disuruh tumbuh sehari, semalam kamu jadi besar, ngikut. Lalu yang kedua di kisah ini atas penentuan Tuhan, siapa yang dipakai? Ulat.
Malu ya kalau kita hamba Tuhan manusia pintar tapi nggak nurut Tuhan. Ulat aja nurut. Ngerti nggak kata itu? Ulat nurut. Terus Yunus yang marah lagi. Belum, ayat 8. Lalu segera jadi berapa kali dia minta mati? Kira-kira kalau kita Tuhan diapain orang kayak begini? Dia marah. Nah, angin pun nurut Tuhan atas penentuan Yahweh. Tak bertiuplah angin timur. Saudara, di sini kita belajar. Ikan, pohon jarak, ulat, angin, taat dan tunduk pada peraturan Tuhan. Sangat celaka kalau kita tidak taat. Betul tidak? Periksa. Siapa yang percaya kalimat ini? Sesalah-salahnya anak, tetap lebih salah orang tuanya. Betul atau salah kalimat ini? Jelas. Karena anak-anak itu kan peniru. Siapa yang ditiru oleh anak-anak? Ya papa mamanya. Apa yang tiap hari lihat? Jangan kaget kalau ada orang tua sering dipanggil ke sekolah oleh gurunya anak-anak. Karena anak-anak suka bertengkar. Ya tiap hari lihat apa mamanya bertengkar di rumah. Ini manusia. Jadi mulai hari ini saudara, hidup dalam kebenaran ini. Mentaat. Pokoknya langsung vonis diri sendiri ketika kita tidak taat pada peraturan hidup ini kacau. Kita buka kitab Bilangan pasal 9 mulai ayat 15. Bilangan pasal 9 mulai ayat 15. Begini kisah perjalanan Israel yang dipimpin oleh Musa. Bilangan pasal 9 ayat 15 mulai. Mulai ayat 15. Judulnya apa? Jadi bukan Musa yang memimpin. Sebab Musa juga belum tahu jalan ke sana. Jadi siapa yang memimpin? Tiang awan. Saudara, ini penting sekali. Apa lambang tiang awan di Perjanjian Baru? Roh Kudus. Itu yang mimpin. Paulus hidup sangat dipimpin oleh Roh Kudus. Maka itu Paulus bisa lebih hebat dari Petrus. Ini pelajaran. Ya. Paulus nulis berapa kitab di Perjanjian Baru? Ayo jawab, berapa kitab? Berapa? 14. Karena saya percaya Ibrani juga tulisan Paulus. Dari mana saya tahu Paulus? Ada 3. 1, kalau orang yang menulis Ibrani tidak kenal fasih dan mendalami hukum Taurat, dia nggak bisa nulis. Karena kitab Ibrani dikenal sebagai penggenapan dari bayang-bayang perjanjian lama. Nah, siapa di antara rasul-rasul yang sangat menguasai hukum Taurat? Paulus, bukan Petrus. Yang kedua, gaya bahasanya. Kalau kita baca 13 kitab yang lain, yaitu Roma sampai sebelum Ibrani kitab apa ya? Titus atau apa? Itu jelas Paulus bahasanya. Yang ketiga, orang Ibrani itu menyebar di banyak negara zaman itu. Nah, Paulus yang paling fasih bahasa Ibrani. Dan dia menulis surat itu. Nah, berapa kitab Perjanjian Baru totalnya? Ayo, total Perjanjian Baru berapa? 27. Berarti Paulus nulis berapa persennya? 51%. Petrus nulis berapa kitab? Ayo, 2.
Apa dan apa? 1 Petrus dan 2 Petrus. Nah, ini pertanyaan saya waktu itu. Kok bisa? Kenapa saya menanya kok bisa? Pertanyaan berikut muncul. Siapa yang pernah ketemu Tuhan Yesus antara Paulus dengan Petrus? Petrus. Bahkan gak cuma ketemu, kumpul. Sekian tahun. Nah, coba pikir. Sekolahnya Tuhan Yesus ada hari libur gak? Jawab dong. Gak ada. Hari Sabat aja mengajar sampai imam-imam marah. Kamu melanggar hukum Sabat. Masih ingat? Nah, sekolah yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Kok bisa Petrusnya seperti itu? Nah, jawabannya, Paulus lebih taat kepada Roh Kudus daripada Petrus. Maka itu kalau saudara dan saya hidup taat pada Roh Kudus, hidup ini luar biasa. Ada 1-2 orang yang tanya selama baru kenal saya kemarin dan hari ini. Saya mengajar tidak pakai catatan apa-apa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengajar saya, menuntun saya untuk mengerti. Coba beri tanda dulu bilangan 9, nanti kita kembali ke situ. Ini jawabannya. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus itu lebih ditaati oleh Paulus daripada oleh Petrus. Baca Yohanes 16 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi apabila datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, Bapa yang akan dikatakannya, dan Ia akan berkata kepadamu hal-hal yang akan datang. Begini pertanyaan saya. Saudara tolong perhatikan. Saya tiap kali ngajar pasti memberi pertanyaan. Ternyata ini sistem anak-anak. Anak-anak suka bertanya enggak? Aduh, bahkan kadang keterlaluan pertanyaannya. Yang kita enggak mikir, anak-anak mikir. Kan suatu hari saya ditanya cucu saya begini. Opa, kenapa kalau ada pengantin selalu ada bunga di kantongnya? Saya jawab apa? Saya juga enggak pernah mikir. Lo bayangkan tuh anak kecil loh. Hebatnya itu anak-anak. Aduh, maka itu betul kata Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak kecil. Karena dari mereka itu kritis muncul apa. Nah, dengar dari kemarin, saya sudah beri pertanyaan. Karena itu cara Roh Kudus ngajar saya. Dia tanya, Daniel, kenapa kok Petrus cuma 2 kitab, Paulus bisa 14? Iya, kenapa ya? Nah, saya belajar. Nah, karena ditanya, saya cari di Alkitab. Jawabannya di ayat 13 Yohanes 16. Roh Kudus itu kalau datang ngapain? Ayo baca. Ngapain? Memimpin. Atau apa kata lain memimpin? Menuntun. Apa kata lain lagi? Mengarahkan. Apalagi? Membimbing. Membawa. Memasukkan. Ke dalam mana? Seluruh. Ini kata kunci. Seluruh kebenaran. Maaf. Kalau ada seluruh kebenaran, berarti ada sebagian kebenaran tidak? Nah, sebagian kebenaran itu namanya doktrin. Saya tanya ya, saya buktikan. Maaf. Sebagian kebenaran itu doktrin. Saya tanya. Semua sekolah teologi, termasuk sekolah kitab, itu punya doktrin beda-beda tidak? Jelas sangat beda. Maka itu, kalau ada orang ingin tahu seluruh kebenaran dan tetap dapatnya di sekolah teologi, maka jawabannya dia harus sekolah teologi ke seluruh dunia. Mati atau pinter? Saya tanya, mati atau pinter? Mati. Tidak ada pribadi lain yang mampu memimpin, membawa, menuntun. Apalagi tadi dia memimpin, memasukkan ke dalam seluruh kebenaran selain siapa? Roh Kudus. Nah, Paulus lebih taat pada Roh Kudus daripada Petrus. Mana buktinya? Buka Kisah Rasul 20 ayat 22. Ini buktinya. Nah, dari semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sini,
Saya Pak Adi nggak ada. Baru 2 orang yang paling lama kenal saya. Bu Miska tentunya, lalu Pak Jeki Misa. Tanya mereka nanti. Oh ya, ketiga baru Fani, tapi jarang ketemu. Nah, tanya mereka bertiga. Bagaimana pola saya hidup? Termasuk saya mengeluarkan uang. Selalu Roh Kudus saya ajak pertimbangan. Ini bagaimana? Saya menghadapi masalah apapun juga. Roh Kudus jadi bahan pertimbangannya. Baca Kisah Rasul 20:22. 1, 2, 3. Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tahu apa yang akan terjadi bagi diriku di situ. Sebagai apa? Apa kata lain tawanan? Ayo jawab, ini penting. Tahanan, apalagi? Dibelenggu, diperbudak, betul. Apalagi? Ayo cepat keluarkan semua. Ini cara belajar Alkitab. Untuk kita makin tahu, makin kena. Diperbudak, ditahan. Ayo apalagi? Apa? Diperintah, dikendalikan, disetir, dibelenggu. Dalam kata lain, dipaksa. Nah, pertanyaannya, ada nggak kita ditawan oleh uang? Bisa nggak kita ditawan oleh uang? Bisa. Bisakah kita dibelenggu oleh kemarahan? Bisakah kita dikuasai percabulan? Nah, maka itu tanya. Tiap bangun pagi, langsung cek. Bukan cek saldo dan cek kopi. Awas semua. Begitu bangun pagi, tanya jujur. Apakah hari ini aku mau ditawan oleh roh? Karena Paulus menjadi tawanan roh, maka dia banyak dapat rahasia firman. Saya tuh mikir gini loh. Tuhan Yesus pernah ninggali buku enggak sebelum dia naik ke surga? Saya tanya kok. Tidak. Nah, saya pernah bongkar 14 surat Paulus itu. Saya kaget. 90% yang Paulus tulis sebagai firman itu belum pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya langsung tepuk dahi saya. Terus saudara ini dapat dari mana? 90%. Tuhan Yesus belum mengajar. Jadi jawabannya, dia taat pada Roh Kudus. Maka itu pulang dari ibadah 2 hari ini, saudara dan saya akan lebih hebat lagi dipakai Tuhan. Kalau kita mau ditawan, dibelenggu, dipenjarakan, diperbudak, dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan terus bekerja. Ayat terakhir untuk bagian ini sebelum kita masuk ke bilangan. Yohanes 14 ayat 26. Wih, begitu hebatnya Roh Kudus ini. Yohanes 14 ayat 26. Perhatikan. Oh, terima kasih Bapak. Amin. Siapa Roh Kudus itu? Udah baca. 1, 2, 3. Tetapi untuk Ibu, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Amin. Amin. Di ayat ini ada 2 fungsi Roh Kudus. 1, dia akan mengajarkan. Nah, ini loh. Maka itu tidak ada sekolah teologi yang bisa mengajarkan segala sesuatu kecuali Roh Kudus. Nah, segala sesuatunya itu tolong ya gereja, jangan kita belenggu Roh Kudus hanya mengajarkan hal rohani. Tidak. Saya tanya, Roh Kudus ngerti bumbu dapur enggak? Duh, serius. Roh Kudus ngerti matematika tidak? Ngerti fisika? Segala sesuatu. Tidak ada guru lain sehebat Roh Kudus dalam hidup kita. Maka itu kalau sampai ada hamba Tuhan, khotbahnya muter-muter Yudea, Galilea, Samaria, surga, neraka, bosan yang mendengar. Belajar dengan Roh Kudus, dia akan menuntun kita ke dalam seluruh segala sesuatu. Wih, itu keren sekali. Dan bukan cuma mengajar, tapi fungsi kedua mengingatkan tentang apa? Bukan tentang orang utang. Mengingatkan apa yang diajarkan. Berarti
Tidak ada alasan di antara kita lupa firman. Awas kamu. Kalau sampai ada orang lupa firman, apalagi hamba Tuhan, berarti dia nggak hidup dipimpin Roh Kudus. Saya tidak pernah menghafalkan ayat Alkitab. Karena apa? Nggak diperintah. Beda dengan yang lain, diperintah. Putus ya. Maka itu nggak usah dihafalkan. Tapi coba lihat saudara. Ada pertanyaan, saya langsung tahu ayatnya di mana. Karena tugas Roh Kudus mengingatkan. Manusia itu jeleknya di sini loh. Coba dengarkan. Jeleknya manusia. Kita lebih ingat kita utang orang atau orang utang kita. Ngaku. Loh, ngaku. Mana lebih kita ingat? Loh, saya tanya, pura-pura aja. Nah itu kurang ajarnya kita manusia ini. Kalau kita utang kita lupa. Orang utang kita ingat. Awas ya. Bagian terakhir ini. Jadi saya tanya lagi. Kalau Yohanes 16 ayat 13 dan Yohanes 14 ayat 26 terjadi di hidup kita, kita dibelenggu, dikendalikan, disetir, diatur, diperbudak oleh Roh Kudus. Saya tanya 3 pertanyaan. 1, akankah kita sebagai hamba Tuhan seringkali kehabisan bahan khotbah? Tidak. Yang kedua, kalau kita nggak pernah kehabisan bahan khotbah, berarti yang kita ajarkan pasti halal baru. Nomor 3, kalau kita selalu mengajarkan halal baru, yang mendengar kita bagaimana? Segar, diberkati. Ini hebatnya Roh Kudus. Maaf, saya cuma cerita supaya saudara tahu. Saya tidak pernah rasa berat, terbeban kalau suruh ngajar, bersaksi. Ya karena Roh Kudus tiap hari seperti ini. Masuk tahun ke-10 saya jadi hamba Tuhan. Nanti Agustus ini saya akan mensyukuri 49 tahun saya jadi hamba Tuhan. Nah masuk tahun ke-10 saya tuh tanya begini, Papa, ingat nggak kitab Wahyu? Barang siapa menambahi mengurangi firman ini akan dihukum. Nih saya takut. Nah saya tanya begini, Papa, apa nggak bisa habis bahan ini? Karena nggak boleh ditambahi loh. Wajar nggak saya tanya begitu? Dokter kalau suruh memberi ceramah seminar kesehatan akan kehabisan bahan nggak? Tidak, penyakit baru terus, obat-obatan baru, ya alat-alat dokter baru, nggak akan. Manajemen, seorang manajer kalau memberi seminar pelajaran manajemen kehabisan bahan tidak. Bahannya ada terus. Kok toko buku nggak habis-habis. Nah ini Alkitab cuma ini. Loh saya pernah mikir. Tuhan nggak jawab. Saya jalan saja, terbukti. Hampir 50 tahun saya ngajar. Ya cuma ini banyak, kok nggak habis-habis. Itulah kuasa Roh Kudus. Iya, tepuk tangan dong. Maka itu jangan sampai kita khotbah yang dengar tidur. Awas. Berarti kita khotbah yang salah, bahan yang lama. Maaf ya, maaf. Pak jangan tertawa kencang-kencang. Oke, kembali ke kitab Bilangan. Wih, ini seru sekali. Ayat 15. Pada hari didirikan kemah suci. Siapa kemah suci itu? Loh, saya tanya siapa loh? Kita. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan, bait suci? Nah, pada hari didirikan kemah suci, maka siapa awan itu? Roh Kudus. Apa kata lain menutupi? Melindungi, mengayomi, membungkus. Wih, menutup. Maka itu kalau saudara dan saya hidup ditutupi oleh Roh Kudus, dinaungi, dibungkus, dilindungi. Wih, hidup ini luar biasa. Oke? Kemah hukum Tuhan. Berarti isinya apa? Kalau kemah itu namanya hukum Tuhan. Ya peraturan dan hukum. Itu hidup kita. Terus. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Garis bawahi, ini kata kunci. Selalu artinya terus menerus. Begitulah hidup kita.
kalau selalu terjadi di hidup kita, Roh Kudus menutupi hidup kita, menaungi hidup kita. Hidup ini luar biasa. Amin. Jangan izinkan yang lain, ya. Ayat 17 saya ulangi. Ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun bagaimana? Berangkatlah. Nah, kata kuncinya di ayat 18. Baca kalimat pertama. 1, 2, 3. Atas kita Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas kita Tuhan juga mereka berkemah. Terus? Tolong keluarkan kalimat yang sama. Atas titah Yahweh. Perintah, peraturan, ketetapan, hukum. Atas titahnya. Mereka berkemah dan mereka berangkat. Coba saudara lihat ayat yang ke-20. Baca 1, 2, 3. Ada kalanya awan itu hanya beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Coba renungkan sebentar. Susah atau gampang menuruti tiang awan, tiang api, bongkar pasang kemah? Ayo. Susah atau gampang? Yang pernah camping? Susah. Nah, baru pasang. Nah, itu loh. Ini lumayan berapa hari? Coba lihat ayat 21. Ini keren. Ayo baca ayat 21. Ada kalanya awan itu tinggal pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkat. Aduh, kenapa? Coba renungkan. Ada kalanya awannya berhenti kapan? Iya, dari pagi, dari petang. Jadi sore ya, berjalan terus, stop. Kira-kira jam 5, jam 6. Bongkar kemah, kan dibongkar dulu. Baru dipasang. Istirahat. Besok pagi-pagi awannya gerak lagi. Pertanyaannya, ada yang bandel nggak kira-kira? Ini cuma pertanyaan saja. Ini sekolah minggu loh, saudara. Maka itu, ketika Roh Kudus menyadarkan saya, baca Alkitab, belajar Alkitab, pakai logika anak-anak, Alkitab jadi hidup. Amin. Kalau kita belajar Alkitab, pakai logika teologi yang dengar, alis gandeng, dahi mengkerut. Jangan lupa itu. Nah ini kan luar biasa. Ayo kita bongkar. Apa yang terjadi kalau ada keluarga gini? Sudahlah, kalian jalan dulu aja. Ini pinggangku belum selesai ini. Kemarin jalan berapa hari itu? Loh, jalan kaki loh. Betul enggak? Udah, kalian jalan dulu. Aku nyusul saja. Cepat jawab. Terjadi apa kira-kira di keluarga yang enggak taat ini? Bukan cuma ketinggalan. Sesat, hilang. Bukan cuma itu. Mati. Ingat, mana selalu turun kalau ada tiang awan. Di padang gurun mau cari warung apa? Ngerti nggak? 40 tahun loh. Aduh. Kalau ada keluarga tidak taat, mereka pasti kering. Kenapa? Karena kalau siang panasnya luar biasa, malam dingin. Nah, bahasa Jawa bilang meletek. Retak itu loh. Karena panas dingin, ya retak. Wih, ayat ini luar biasa, saudara. Maka itu, ayo hari ini kita mengambil kesimpulan. Hidup yang tidak taat pada Roh Kudus, dia kering. Kenapa, Pak? Meletek, betul. Serius. Nah, coba, maaf. Di sekolah teologi mana ada sistem mengajar seperti ini? Ini Roh Kudus. Atas titah Yahweh. Jam berapa saja, jangan melawan. Ikuti saja, walaupun gak enak. Iya, tepuk tangan harus itu, walaupun gak enak. Ikuti saja.
hidup pasti keberkatan. Oh, terima kasih Tuhan. Terus, masih belum selesai. Bagian terakhir ini ya. Mana tadi? Ayat 22. 1, 2, 3. Siap hidup seperti ini? Ya harus, kalau enggak ya meletek tadi itu. Ayat terakhir 23. 1, 2, 3. Luar biasa. Kalau mulai hari ini hidup kita selalu atas tita Yahweh. Hidup ini luar biasa. Kemana saja kita berjalan melangkah, Tuhan akan berkati hebat sekali. Ini kesaksian yang terakhir. Hari Minggu kemarin, ini kan baru ini Rebu ya. Kami di Surabaya mengalami satu mujizat yang luar biasa. Kira-kira 2 minggu sebelum hari Minggu kemarin, beberapa tim kami, anak-anak saya di Surabaya itu pengen buat kumpul. Karena mereka tahu, saya 30 pemberkatan nikah di Surabaya. Itu siang, jam 11. Nah mereka tanya, sorenya ada acara? Enggak ada. Ayo kita kumpul, ayo. Nah tapi kami bingung tempat mana untuk kumpul. Enggak segampang ini sekarang karena pandemik. Mau cari restoran ini, cari hotel ini, susah. Karena yang kumpul kira-kira 50-an orang. Mau bagaimana itu? Ya nggak pakai rapat, nggak pakai panitia, tapi saling melengkapi. Tiba-tiba nggak kepikir, ada teman baik saya. Nah tiba-tiba dia telepon. Dia cuma cerita, saya baru beli villa 18 kamar di Tretes. Malah dia nawari, bener nggak tahu apa-apa. Kalau mau pakai boleh. Hah? Nah dari Surabaya ke Tretes itu dekat sekali. Saudara, semua kami kaget. Langsung dapat pinjaman gratis, nggak bayar. Dan ternyata hari itu, nah yang tidak disangka saudara, ternyata ada yang ikut itu dari Muslim. Anak saya ngajak temannya, langsung ada baptisan karena ada kolam renang. Nah terus salah satu anak saya juga ingat, adiknya tinggal di dekat situ dan masih Muslim juga, tapi sudah dengar Injil. Dipanggil, kamu bisa datang nggak? Sekarang ada baptisan, langsung datang. Jadi 4 orang. Itu luar biasa. Maka itu kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, hebat sekali. Jelas ya? Hari ini mau berubah cara pelayanan kita? Harus, kalau enggak ya rugi sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Percaya kalau kita mentaati perintah, peraturan, tita, ketetapan, hukum Tuhan, hidup ini luar biasa. Dan kita jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.